Hai, perkenalkan nama saya William Anderson Dahi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengantar sistem informasi. Berikut pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan dalam penyampaian materi kali ini. Langsung saja ke bagian pertama ialah sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang dikenal sebagai Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1916 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Perkembangan selanjutnya mengarah pada komputer yang berukuran lebih kecil. Di sini dikenal sebagai komputer mini dan komputer mikro. Komputer mini ditunjukkan untuk organisasi kecil. Komputer mikro dilihat sebagai sebuah komputer yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu itu sendiri. Perkembangan selanjutnya adalah hukum Moore yang dikemukakan oleh Gordon Moore pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Namun pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan telah menjadi 18 bulan, yaitu suatu tingkat yang terus berlangsung hingga saat ini. Bagian kedua ialah pengantar arsitektur komputer. Peranti keras komputer akan dikendalikan oleh sistem operasi. Peranti lunak aplikasi menjalankan tugas-tugas bagi pengguna, seperti pengelola data dan lain sebagainya. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya itu sendiri. Bagian ketiga ialah pengantar arsitektur komunikasi. Untuk komunikasi data, baik awal maupun akhir suatu komunikasi akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan begitu juga sebaliknya. Bagian keempat ialah evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri dari sumber-sumber daya berwujud, sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Contohnya sudah terpampang di layar. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Baik, kita akan masuk ke sebab pembahasan ialah sistem pemrosesan transaksi. Berikut terpampang sebuah figur yang menampilkan sebuah model dari sistem pemrosesan transaksi. Di sini berisi dari lingkungan, data-data, ini dikumpulkan sebagai menjadi basis data, kemudian kumpulan data tersebut dikelola oleh peranti perangkat lunak proses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen itu sendiri. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi yang tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM ini akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan model sistematis. Di sini ada model SIM beserta penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sistem kantor virtual atau virtual office system, di mana manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atas sebagian tugas-tugas administratif yang membantu manajer pada tahun 1960-an. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor dapat dilakukan di mana saja sehingga melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office yang melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Selanjutnya ialah sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Adalah suatu sistem yang membantu seseorang manajer atau sekelompok kecil manajer untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya ialah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi yang terbaik bagi para tenaga penjualnya. Berikut terpampang figur
model suatu DSS. Selanjutnya ialah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Bagian kelima ialah pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti juga yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsensus, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Bagian keenam ialah manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu. Kebutuhan informasi mereka sangat beragam. Namun beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Di mana manajer ditemukan? Di sini ada pertama ialah tingkat-tingkat manajemen. Di sini terpampang figur yang menunjukkan bahwa manajer di tingkat perencanaan strategis menempatkan tekanan yang lebih besar pada informasi lingkungan daripada manajer tingkat yang lebih rendah. Dan manajer pada tingkat kendali operasional menganggap informasi internal adalah hal yang vital. Selanjutnya ke area bisnis. Selain tingkat organisasi, manajer dapat ditemukan di berbagai area bisnis. 3 area bisnis tradisional ialah pemasaran, produksi, dan keuangan. Lalu apa yang dilakukan oleh manajer? Hal-hal yang dilakukan oleh manajer ialah pertama, fungsi-fungsi manajemen itu sendiri seperti planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling. Yang kedua ialah peranan manajerial atau peran yang terdiri dari peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Bagian ketujuh adalah peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Di sini pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yaitu melalui tahap-tahap pemecahan masalah menurut Simon, yaitu aktivitas intelijen, perancangan, pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Di sini tertera figur yang mewakili penjelasan tersebut. Selanjutnya, bagian ke-8 ialah masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.